Hello everybody, welcome to Alternativa Project. Balik lagi bersama gua Iksan. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ataupun materi sebelumnya tentang tenses ya. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang past simple tense ataupun simple past tense ya. Ya, seperti itu. Nah, pada simple past tense ini sama ataupun mirip dengan past sebelumnya ataupun kalimat simple sebelumnya yang berguna ataupun berfungsi untuk menyatakan expressing facts, fakta, truth, kebenaran ataupun habit ataupun kebiasaan ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ada garis timelinenya lagi ya ataupun garis lini masanya lagi nih. Ada kalau kita garis ada yang past, present, future. Nah, dalam simple past ataupun past simple ini eventnya ataupun peristiwanya ataupun actionnya ini terjadi di masa lalu ya. Dan ya udah, sesuatu terjadi di masa lalu dan dia itu nggak memiliki penjelasan lagi ataupun nggak menekankan apakah yang di masa lalu ini, si peristiwa yang ada di masa lalu ini masih dilakukan sampai sekarang atau sedang dilakukan pada masa saat itu ataupun bahkan memiliki efek sampai masa depan. Kita nggak tahu ya karena nggak dijelaskan. Dan si past simple ini yang penting adalah dia cuma menjelaskan sesuatu terjadi di masa lalu. Udah seperti itu aja ya. Seperti itu. Oke, kita selanjutnya adalah forming past simple tense ataupun membentuk kalimat past simple ya. Nah, ini kita pakai yang to be ya. To be-nya ini di sini adalah pakai do ya, don't ataupun ya To be-nya itu adalah was ataupun were. Sini ya, kalau was itu untuk I ataupun he, she, it ya. Dan kalau were itu untuk orang kedua ya. Orang kedua itu you ataupun they ataupun we ya. Nah, kita langsung nih dalam struktur kalimat positif ada bentuknya adalah subjek, terus kemudian to be-nya was ataupun were, terus dan kemudian kita masukkan objek. Sini ada kalimatnya ya. Sini adalah misalnya she was a dentist. Dulu dia adalah seorang dokter gigi. Terus sekarang gimana? Ya nggak tahu apa masih dokter gigi ataupun udah enggak ataupun orang yang bahkan udah nggak ada, kita nggak tahu. Tapi yang jelas adalah dahulu she was a dentist ataupun dia adalah seorang dentist nih, dokter gigi dahulu ya, pada saat di masa lalu gitu. Terus yang kedua adalah you were here. Kamu ada di sini. Nah, di sini itu kapan ya? Dulu ataupun di masa lalu ya. Were ataupun was itu menyatakan bahwa aksinya ataupun peristiwanya itu dilakukan di masa lalu ya. Itu. Masa lalunya kapan ya? Yang nggak dijelaskan ya. Seperti itu. Tapi yang jelas eventnya itu nggak dijelaskan secara rinci gitu. Nah, selanjutnya kita pakai ataupun kita menggunakan bentuk kalimat negatif ini. Di sini ada was ataupun were di subjek, was ataupun were si to be-nya itu ditambah not ditambah objek ya. Seperti itu. Soalnya subjeknya itu adalah si kalimatnya nih ya. She was not a dentist. Dia bukan seorang dokter gigi dulu ya. Nggak tahu sekarang gimana, masih nggak jadi dokter gigi itu gimana. Selanjutnya kalimatnya adalah you were not here. Kamu nggak di sini dulu. Terus di mana? Ya tergantung kalimatnya ya. Yang jelas adalah di masa lalu dia tidak melakukan hal seperti itu, intinya adalah seperti itu ya. Selanjutnya ada kalimat interrogatif ataupun kalimat negatif ya. Itu adalah pakai to be-nya dulu, was ataupun were. Terus kemudian adalah subjek. Kemudian objek. Nah, selanjutnya kita pakai kalimatnya ya. Kalimatnya di sini adalah was she a dentist? Apakah dia dulu seorang dentist atau tukang gigi ataupun dokter gigi? Terus kalimat kedua adalah were you here? Apa kamu di sini?
entah kemarin ataupun nggak tahu kapan ya, seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah dalam past simple tense ini si eventnya ini ataupun actionnya ini dilakukan di masa lalu, seperti itu. Selanjutnya pakai verb ya, bentuknya verb, nggak pakai to be ya. Nah, ini kalimatnya positifnya itu adalah misalnya subject plus verb, ataupun bentuk kedua ya past participle ya, ataupun kita umumnya menyebutkannya dengan verb 2 gitu. Nama resminya, nama aslinya itu past participle ya, ditambah objek. Nah, selanjutnya nih, kalau contohnya nih, she worked at a bank. Dia bekerja di bank. Nah, worked-nya ini pakai id ya, pakai bentuk past participle ataupun bentuk masa lalu ataupun verb 2-nya. Untuk menyatakan bahwa dia dulu kerjanya di bank gitu. Selanjutnya bentuk negatifnya adalah subject, terus pakai did, not ataupun didn't, ditambah objek gitu. Nah, ini kita langsung kalimatnya nih. Nah, ya, setelah didn't itu ada present participle ya ataupun verb 1. Kenapa sih beda nih? Karena did-nya ini udah bentuk kedua ataupun bentuk masa lalu. Jadinya kata kerjanya itu kita pakai bentuk yang pertama lah lagi, seperti itu. Ya. She did not work at the bank. Misalnya seperti itu ya. She didn't work at the bank. Jadi bukan she did not work at bank ya, bukan dia yang bekerjanya itu work ya, bukan worked ya, nggak pakai ed ya, karena sudah posisinya itu ada di kata did ya. Did itu kan bentuk masa lalunya dari do ya, seperti itu. Selanjutnya, nah di kalimat negatif interrogatif itu ada yang di awalnya itu did ya. Kok did lagi sih Kak? Karena dia itu menjelaskan bahwa sesuatunya itu dilakukan di masa lalu ya, bentuk keduanya. Kemudian subjeknya, terus kemudian verb 1 present participle-nya itu, seperti itu. Ditambah objek. Jangan lupa. Nah, ini kalimatnya nih. Did she work at bank? Apakah dia bekerja di bank kemarin ataupun yang dulu? Ya nggak tahu. Jadi intinya adalah mau itu kita pakai to be ataupun pakai verb biasa ataupun yang verb kedua, kita harus melihat bahwa si peristiwa itu dilakukan di masa lalu. Nah, ini ditekankan lagi ya, di kata kerja yang verb 2 ataupun past participle kebanyakan menggunakan bentuknya itu ditambahin ed ya, work jadi worked gitu, ataupun kalimat kata-kata yang lain, seperti itu ya. Jadi seperti itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like, share, dan komen yang ingin ditanyakan. Terima kasih.